Karena kebayang gitu. Menteri Nasdem, Menteri Pertanian, nggak diajak membahas soal masalah beras nasional. Tapi kemudian 2 bulan setelahnya diajak datang ke sawah untuk melihat perbincangan antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Ini penyiksaan politik ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang setelah dia jadi mantan, tapi masih butuh pertolongan kita. Udah jadi mantan kok masih minta tolong gitu ya. Itu kan menunjukkan kalau dia belum siap jadi mantan. Karena gak mandiri gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Partai Nasdem. Ya karena setelah mereka mendeklarasikan Anies sebagai capresnya gitu ya, yang merupakan antitesa dari Pak Jokowi, yang merupakan gubernur yang menghambat kerja-kerja pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir gitu ya. Tapi Nasdem masih mempertahankan menteri-menterinya gitu, bahkan berharap agar semua menterinya itu tetap bertahan sampai tahun 2024. Itu kan menunjukkan kalau Nasdem masih belum yakin-yakin banget gitu ya. Ya karena mereka sudah bergabung dengan koalisi oposisi gitu ya, dengan PKS dan Demokrat, tapi masih merasa menjadi bagian dari koalisi. Ya aneh gitu, mestinya kalau sudah mendukung antitesa, mendukung orang yang menghalang-halangi kerja pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir, mestinya kan dia langsung keluar aja gitu. Tapi Nasdem masih bertahan. Sehingga dengan keputusan ini gitu ya, keputusan untuk bertahan itu yang menjadi mantan dan gak mandiri gitu ya, itu membuat banyak kejadian-kejadian atau isu selanjutnya menjadi sangat menarik untuk diperhatikan gitu. Karena kemarin misalkan ketika Pak Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar datang ke tengah-tengah sawah dan kemudian ngobrol gitu ya, dan kayak ceria banget, bahagia banget mereka bertiga gitu ya. Itu kan membuat Nasdem panas dingin. Sesuai dengan namanya Nasdem ya. Panas dingin. Panas adem gitu ya. Ya karena ketika Pak Jokowi mengajak Prabowo dan Ganjar datang ke tengah-tengah sawah gitu ya, banyak orang kemudian mengartikan bahwa ini adalah sebuah sinyal politik gitu, di mana Pak Jokowi merestui duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Ya tergantung siapa yang berkomentar gitu, karena kalau orang-orang Gerindra, kalau orang pro Prabowo misalkan, mereka maunya Prabowo capresnya, Ganjar cawapresnya. Kalau relawan Ganjar maunya ya Ganjar capresnya, Prabowo cawapresnya. Tergantung siapa yang berkomentar. Tapi pada intinya ini menunjukkan bahwa ada satu sinyal politik bahwa Pak Jokowi katanya mendukung Prabowo dan Ganjar. Entah itu sebagai duet gitu ya, sebagai pasangan, atau sebagai rival gitu. Menghendaki tahun 2024 itu hanya tersisa 2. Di mana Ganjar dengan cawapresnya sendiri dan Prabowo dengan cawapresnya sendiri misalkan gitu ya. Jadi apapun sinyal-sinyal politik yang sudah disampaikan sama Pak Jokowi di tengah sawah itu, yang kemudian diartikan beragam oleh banyak orang, tetap saja yang paling gak enak itu Nasdem. Karena Anies gak diajak. Karena mau ngapain gitu. Anies kan bukan siapa-siapa gitu ya. Kalau Prabowo masih mending lah, dia sebagai menteri gitu ya. Kalau Ganjar ya sebagai gubernur Jawa Tengah gitu. Jadi masih mending dua orang ini, masih nyambung-nyambung lah. Meskipun sebenarnya emang agak nggak nyambung gitu. Karena Prabowo ini kan menteri pertahanan gitu. Tapi kemudian diajak main ke sawah. Menteri Pertahanan yang urusannya ketahanan nasional gitu ya. Yang mestinya koordinasi dengan Polri, TNI gitu kan. Diajak main ke tengah sawah. Jadi ya wajar kalau kemudian banyak pengamat mengartikan bahwa ini adalah sinyal politik untuk tahun 2024, di mana Pak Jokowi itu menghendaki entah itu duet atau rival gitu antara Prabowo versus Ganjar.
Ya entah apapun itu namanya, bagi saya ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi ya nyaman-nyaman aja dengan dua orang ini. Entah itu sebagai duet atau sebagai rival, ya siapapun yang jadi pada akhirnya itu ya pro dengan Pak Jokowi atau mau melanjutkan kerja-kerja Presiden Jokowi. Kalau Anies sudah terbukti gitu, dia nggak mau melanjutkan. Ya sudah terbukti, Kali Ciliwung misalkan sungai nggak dikeruk gitu ya, penanganan banjir nggak dilanjutkan, malah bikin sumur resapan, itu kan menunjukkan sekali gitu. Jadi kalau Anies berkali-kali mengatakan bahwa harus melihat pemimpin dari rekam jejaknya, ya sumur resapan itulah rekam jejaknya gitu. Dan lagi-lagi dengan peristiwa pertemuan tiga tokoh ini di tengah-tengah sawah antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar, itu yang paling nggak enak itu Nasdem gitu. Yang paling tersinggung, paling panas dingin, panas adem itu ya Nasdem gitu. Karena ketika pertemuan ini terjadi, ketika tiga orang tokoh ini sedang bercanda ria di tengah sawah gitu ya, yang sebenarnya itu Prabowo seharusnya nggak ada di situ gitu kan. Itu menterinya Nasdem itu ada di belakang. Karena lucu ini gitu ya. Pak Jokowi datang ke tengah sawah, mengajak Menteri Pertanian, itu cocok, masuk akal gitu. Tapi ternyata di lapangan, Menteri Pertanian cuma diajak. Sementara yang diajak bercanda dan ngobrol di tengah sawah ya Prabowo dan Ganjar. Ini kan jadinya Nasdem jadi panas adem. Menterinya cuma disuruh nonton. Ya padahal gitu kan, ini mestinya Pak Jokowi yang ngajak lah bicara kepada Menteri Pertanian. Ini kan soal pertanian di Indonesia, bukan malah ngajak ngobrol Ganjar dan Prabowo. Sementara Menteri Pertanian disuruh diem di belakang. Jangan ikut-ikut. Entah itu settingan atau kebetulan atau disengaja, saya nggak tahu. Tapi bagi saya itu adalah satu panggung politik yang sangat luar biasa gitu. Karena kalau kita bandingkan di bulan Januari 2023, sebenarnya Menteri Syahrul Yassin Limpo ini kan sudah tidak diajak untuk rapat terbatas terkait masalah beras gitu. Jadi lucu gitu. Di bulan Januari Pak Jokowi membahas soal beras itu nggak mengajak Menteri Pertanian. Tapi sekarang dia datang ke sawah, datang ke tengah sawah, ada juga pertanian di sana gitu ya. Kemudian beliau mengajak Menteri Pertanian. Tapi setelah itu nggak diajak ngobrol. Cuma disuruh nonton gitu. Itu kan jadi mirip seperti kita gitu ya. Kita sudah putus dengan mantan kita, terus kemudian seminggu selanjutnya kita atau bulan depannya kita ajak mantan kita jalan keluar gitu ya. Terus tapi waktu itu kita ngajak pasangan baru. Itu pasti dongkol gitu. Karena kebayang gitu. Menteri Nasdem, Menteri Pertanian gak diajak membahas soal masalah beras nasional. Tapi kemudian 2 bulan setelahnya diajak datang ke sawah untuk melihat perbincangan antara Pak Jokowi, Prabowo, dan Ganjar. Ini penyiksaan politik ini. Tapi saya sempat berpikir bahwa ya bisa saja gitu ya, bisa saja Nasdem itu sebenarnya menghendaki juga atau merestui bahwa 2024 itu hanya tersisa Prabowo dan Ganjar. Mana tahu gitu, karena menterinya nggak jadi reshuffle, yang sebelumnya sudah nggak diajak rapat kemudian kemarin diajak datang ke sawah gitu kan. Ya mana tahu ini sinyal dukungan gitu ya untuk membuat skenario 2024 hanya 2 pasang calon misalkan, mana tahu gitu. Dan hari ini gitu ya, setelah saya coba renungkan, ternyata ada satu konfirmasi dari Surya Paloh bahwa kemarin itu kejadian di tengah-tengah sawah itu bukan bentuk dukungan atau skenario 2 pasang calon gitu, tapi murni penyiksaan politik. Karena Nasdem itu pasti tersiksa gitu. Nggak di reshuffle, tapi nggak diajak rapat. Sekalinya diajak jalan kunjungan kerja, cuma untuk melihat Prabowo dan Ganjar ngobrol. Itu penyiksaan gitu. Karena sehari setelahnya gitu ya, setelah pertemuan di tengah sawah ini gitu, itu Surya Paloh itu menjerit. Karena Surya Paloh langsung melayangkan kritik yang sangat-sangat tajam bahwa pemimpin katanya dia sudah lupa diri. Jadi ya mungkin karena Surya Paloh ngelihat
Prabowo, Ganjar, Pak Jokowi bicara di tengah sawah, terus kemudian menterinya disuruh diem di belakang, gitu ya. Itu mungkin ditafsirkan sama Surya Paloh, ini pemimpin yang lupa diri, gitu. Lupa sama menteri, gitu ya. Menteri Pertanian diajak tapi gak diajak ngobrol. Ya, karena Surya Paloh melayangkan kritik yang sangat keras itu pasti kan atas dasar masalah atau kondisi kebatinan yang sedang dia rasakan waktu itu gitu. Karena ya melihat pertemuan antara tiga tokoh ini memang cukup mengagetkan atau cukup membuat banyak orang berspekulasi terkait politik 2024 termasuk ya Partai Nasdem gitu. Jadi Surya Paloh kayaknya itu marah dan murka tapi tidak spesifik menyebut nama Pak Jokowi. Jadi dia cuma menyebut bahwa pemimpin sudah lupa diri. Para elit kita sudah lupa diri katanya. Di mana bangsa ini menjerit, butuh keteladanan. Tolong para elit itu beri keteladanan. Ya lagi-lagi gak disebut siapa yang dimaksud pemimpin, tapi pemimpin kita di Indonesia ya Presiden Jokowi. Kalau bicara pemimpin partai ya ada banyak, pemimpin DPR ya Ibu Puan Maharani gitu. Jadi ya gak tahu siapa yang disebut sama Surya Paloh, tapi ketika dia bicara soal pemimpin maka otomatis kita melihat bahwa ini adalah pemimpin Indonesia karena Surya Paloh berbicara sebagai ketua umum partai gitu. Kan gak mungkin ngeritik dirinya sendiri karena dia juga sebagai pemimpin gitu kan. Jadi pasti yang dimaksud adalah Pak Jokowi. Jadi kalau setelah itu Surya Paloh terlihat emosional gitu ya, yang dia bilang negara ini butuh keteladanan dan sebagainya, ya itu adalah ungkapan rasa sakit hati atau kecewa mungkin gitu. Karena kalau kita bicara soal keteladanan di Indonesia, jelas Pak Jokowi sangat teladan sekali gitu. Dengan kesederhanaannya, entah itu Pak Jokowi, Ibu Iriana, atau anak-anaknya, semuanya menjadi teladan. Bahwa kemudian Gibran menjadi wali kota, itu juga teladan. Karena Gibran tidak memanfaatkan posisi atau jabatan presiden gitu. Gak minta proyek, gak ngurusin IKN misalkan gitu. Enggak, tapi kemudian memilih untuk bertanding di pilkada secara terbuka gitu ya, dan dipilih oleh masyarakat Solo. Jadi itu bagian dari teladan, meskipun jadi presiden, tapi anaknya itu nggak memanfaatkan proyek-proyek pemerintah misalkan. Jadi kalau Surya Paloh sekarang berbicara soal negara ini menjerit, butuh keteladanan. Nggak tahu gitu, dia butuh keteladanan yang semacam apa lagi? Apakah ada yang kurang dari Pak Jokowi? Gitu. Saya nggak tahu. Jadi ya mungkin Surya Paloh itu hanya emosional saja karena sehari sebelumnya ngelihat ada tiga tokoh di tengah-tengah sawah dan dia nggak diajak. Bahkan menterinya cuma diajak datang tapi nggak diajak ngobrol. Itu mungkin yang disebut sebagai keteladanan gitu, kurang keteladanan. Lalu Surya Paloh juga mengkritik bahwa hukum milik mereka yang punya kekuatan lebih katanya. Jadi lagi-lagi itu mungkin bentuk curahan hati seorang Surya Paloh gitu karena Sekjen Partai Nasdem itu kan terkena kasus korupsi. Terlibat kasus korupsi di Bakti Kominfo karena sudah dipanggil sama kejaksaan gitu ya menjadi saksi dan ya kalau hukum ditegakkan secara benar gitu rasanya sulit sekali bagi seorang Joni Plate untuk lolos dari kasus ini gitu. Ya karena Bakti Kominfo itu memang di bawah dia gitu. Dan semua orang sudah jadi tersangka kecuali dia. Jadi ketika Surya Paloh kemarin bicara soal hukum hanya milik mereka yang punya kekuatan lebih katanya. Ya mungkin itu adalah sambungan dari narasi-narasi sebelumnya di mana mereka memposisikan diri sebagai orang yang terzolimi oleh pemerintah. Ya karena galau pasti gitu ya, udah jelang kampanye, jelang pemilu, sekjennya malah bermasalah, malah nggak bisa bergerak ini. Gitu. Jadi ya dengan kejadian di tengah sawah, dengan realitas Nasdem yang sekarang sekjennya masih terjerat kasus korupsi, belum terjerat sih, tapi masih menjadi saksi gitu kan, itu membuat Surya Paloh mungkin tambah emosi gitu ya. Ya karena tekanan politik jelang tahun 2024 ini memang sudah sangat tinggi gitu karena ketika Surya Paloh sudah mencalonkan Anies sebagai capresnya, ketika
PKS sudah setuju dengan Anies sebagai capresnya gitu ya. Bahkan Demokrat juga sudah setuju dengan Anies sebagai capresnya. Tapi ternyata masih ada ganjalan, masih ada hambatan di mana Demokrat menginginkan AHY dan hanya AHY lah yang pantas untuk menjadi cawapresnya Anies. Itu menurut Partai Demokrat. Jadi ya dengan tensi politik yang sudah cukup tinggi seperti sekarang, di mana Nasdem kayaknya sudah menghadapi jalan buntu kepada Demokrat gitu ya. Jadi ditambah dengan kejadian di sawah kemarin, ya tambah pusing lah Surya Paloh. Ya karena dengan kebuntuan yang terjadi gitu kan, dengan kebuntuan yang terjadi di koalisi perubahan, itu Surya Paloh sebenarnya sempat berusaha untuk melakukan terobosan atau jalan keluar. Dia sudah bertemu dengan Prabowo dan mungkin ada opsi untuk mencalonkan Anies Prabowo misalkan. Karena kalau kita hanya berdasarkan lembaga survei, itu kan cuma ada 3 orang namanya gitu ya, yang selalu ada di papan atas lembaga survei, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Jadi kalau Prabowo Anies, mereka secara hitung-hitungan mungkin menganggap bahwa bisa menang gitu. Atau Prabowo Anies atau Anies Prabowo, mereka menjadi pede untuk bisa memenangkan pemilu tahun 2024. Apalagi kalau misalkan itu Nasdem berhasil untuk menggait Prabowo kemarin misalkan gitu ya. Itu akan membuka peluang koalisi ini menjadi lebih maju ke depan. Karena tanpa Demokrat pun kan sudah bisa sebenarnya kalau Nasdem, Gerindra, dan PKS gitu ya. Itu udah cukup lah, nggak usah Demokrat. Demokrat ikut atau enggak terserah gitu ya. Ya tapi ternyata kayaknya Prabowo juga menolak itu, dan Prabowo malah secara terbuka mengatakan bahwa ya kalau memang Nasdem sudah mencalonkan Anies, kita siap untuk hadapi. Jadi di tengah jalan buntu yang kayak gitu, tiba-tiba Prabowo, Ganjar, dan Pak Jokowi ngobrol di tengah sawah. Apa nggak curiga itu Surya Paloh? Itu jangan-jangan ngomongin saya itu dia. Ketawa-ketawa mereka. Ngomongin apa coba? Karena dalam imajinasi saya gitu ya, Prabowo ketemu sama Ganjar sama Pak Jokowi di tengah sawah ketika gak ada orang denger, Prabowo kan bisa aja. Itu Surya Paloh kemarin ngajak aku jadi cawapres tuh. Mending aku jadi cawapresnya Pak Ganjar kayak gitu. Terus ketawalah mereka gitu. Masuk akal gitu kan. Ya coba imajinasi apa lagi yang bisa kalian pikirkan gitu dari obrolan yang sangat-sangat akrab di tengah sawah itu. Kan nggak ada lagi, cuma itu gitu kan. Atau bisa juga Surya Paloh itu ketika datang ke Prabowo gitu ya, bukan untuk mengajak Prabowo sebagai cawapres, bisa saja untuk meminta perlindungan atau meminta bantuan terkait nasib sekjennya misalkan, mana tahu gitu. Karena Joni Plate itu udah kayak telur di ujung tanduk, itu tinggal netas aja gitu. Tinggal jatuh aja tuh, ambiar kemana-mana gitu. Jadi ya Nasdem dan Surya Paloh ceritanya masih akan sangat menarik sebelum PDI Perjuangan mengumumkan capresnya. Jadi selama PDI Perjuangan Ibu Megawati masih diam, maka Nasdem ini yang paling digoreng gitu, karena dia nggak punya kepastian gitu. Udah terlanjur punya capres tapi nggak bisa kemana-mana. Ya dia mau kemana coba? Mau bicara sama siapa? Lawang PDIP masih belum mengumumkan siapa capresnya dan bagaimana langkah koalisi ke depan. Sehingga ya Surya Paloh atau Nasdem kayaknya terjepit dan nggak bisa bergerak hari ini. Dan ya pada akhirnya harapan saya sederhana gitu ya. Kalau negeri ini tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang bagus, yang punya visi baik gitu, seperti yang sudah saya sampaikan, seperti misalkan Budi Gunadi, Pak Basuki, atau Budiman Sujatmiko, atau Pak Dudung gitu ya. Ya mungkin ke depan kita tetap bisa punya pemimpin yang asalkan pokoknya bukan pemimpin yang memainkan politik identitas. Dan saya pikir itu sudah sangat cukup bagi negeri ini untuk maju ke depan. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.